Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Amelia Putri dari Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu bisnis. Bisnis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu business dengan kata dasar busy yang berarti sibuk dan dalam artian sibuk mengerjakan suatu aktivitas yang menghasilkan keuntungan pada seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan perseorangan ataupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, pembelian, penjualan, ataupun pertukaran barang atau jasa yang ditujukan untuk mencapai keuntungan atau laba. Bisnis mempunyai beberapa tujuan, walaupun tujuan utama bisnis yaitu untuk mencapai keuntungan dengan menjual barang atau jasa. Beberapa macam tujuan bisnis lainnya yaitu yang pertama untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ketiga untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Pembahasan yang kedua yaitu mengapa pentingnya menganalisa suatu proses bisnis. Analisa proses bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang digunakan perusahaan untuk proses bisnis, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya seperti modal, infrastruktur, dan manusia untuk menghasilkan proses bisnis yang terintegrasi. Analisa proses bisnis juga memahami dan mempelajari bagaimana aktivitas dan fungsi dari suatu proses bisnis yang dapat berjalan sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya analisa proses bisnis, perusahaan dapat memahami hubungan proses bisnis yang sedang berjalan dengan pencapaian visi dan misi dari organisasi. Dan perusahaan juga dapat mengetahui seberapa jauh proses bisnis ini mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dan juga dengan adanya penganalisaan terhadap suatu proses bisnis, maka perusahaan dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan. Banyak kejadian dari suatu bisnis perusahaan yang mandek atau berhenti di tengah jalan, dan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya analisa proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi. Analisa proses bisnis dengan sistem informasi mempunyai kedudukan yang sama-sama vital di dalam suatu perusahaan. Secara umum, keberhasilan suatu bisnis perusahaan di era modern ini tidak lepas dari peran penting sistem informasi atau teknologi informasi. Jadi, di setiap perusahaan pasti akan membutuhkan sistem informasi yang mana digunakan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi produk yang bertaraf internasional. Jadi, hubungan antara analisa proses bisnis dengan sistem informasi, yaitu analisa proses bisnis bertujuan untuk memahami kebutuhan dan perilaku sistem informasi yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat. Pembahasan yang keempat, yaitu tentang komponen-komponen penting apa saja yang ada di dalam proses bisnis. Terdapat beberapa komponen yang ada di dalam suatu proses bisnis. Yang pertama yaitu tujuan, dengan maksud suatu bisnis harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua ada batasan. Setiap bisnis harus memiliki ruang lingkup yang jelas dan tidak keluar dari batasan tersebut. Yang ketiga ada input, dapat berupa kertas, sinyal, atau data dengan model lain. Yang keempat ada output, dapat berupa sinyal, kertas, suara, ataupun media informasi yang lain. Yang kelima ada sumber daya, dapat berupa software, hardware, manusia, jaringan, dan lainnya. Yang keenam ada urutan aktivitas, di mana setiap proses bisnis harus terurut sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketujuh ada mempengaruhi lebih dari satu unit organisasi, yang mana agar dapat bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu memberikan suatu nilai kepada stakeholder, dengan maksud memberikan manfaat kepada orang-orang yang berkepentingan seperti menghasilkan laba dan menunjang keputusan. Pembahasan yang kelima yaitu apa dampak COVID-19 bagi jalannya bisnis di Indonesia. Seperti yang kita lihat, dampak COVID-19 berpengaruh besar pada jalannya bisnis di Indonesia pada saat sekarang ini. Dan dampak yang paling menonjol yaitu dampak negatif daripada dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu COVID-19 memunculkan sebuah krisis, yang mana semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini, maka pemerintah akan menghimbau seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing. Seperti menyuruh orang-orang bekerja di rumah jika memungkinkan dan meliburkan sekolah-sekolah juga universitas dan juga membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kondisi ini membuat perputaran roda perekonomian atau bisnis di Indonesia menjadi terganggu.
Tidak hanya di Indonesia atau di dalam negeri, maka perputaran perekonomian di global pun otomatis terganggu. Seperti banyaknya perusahaan-perusahaan yang kehilangan ataupun kekurangan pemasok. Dan juga COVID-19 berdampak kepada investasi. Kenapa? Karena orang-orang akan berhati-hati dalam membeli barang dan juga berinvestasi. Dan juga COVID-19 ini mempengaruhi proyeksi pasar. Seperti contoh dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sumber visa negara yang cukup besar. Karena terjadinya COVID-19 ini, maka sektor pariwisata pun terganggu. Seperti contohnya wisatawan yang sepi, maka akan berdampak juga kepada seperti restoran dan hotel yang juga sepi. COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu dapat memperkuat ekonomi dalam negeri karena pemerintah akan memprioritaskan dan memperkuat daya beli di dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang bagaimana contoh proses bisnis. Sebagai contoh, saya akan mengambil proses bisnis pengiriman paket. Jika seseorang ingin mengirimkan paket, sebaiknya ia membungkus paketnya terlebih dahulu secara rapi dan dilapisi plastik agar tidak rusak. Jika perlu, dilapisi plastik gelembung apabila benda yang di dalam paket tersebut mudah pecah. Lalu, datanglah ke kantor cabang agen pengiriman paket terdekat. Dan sebaiknya pada paket tersebut dilampirkan alamat pengiriman yang tepat, nomor pengirim ataupun nomor penerima yang dapat dihubungi. Lalu, serahkan paket tersebut ke kasir atau ke karyawan agen pengiriman paket tersebut. Lalu, karyawan atau kasir tersebut akan mendata barang yang akan dikirim. Setelah itu, karyawan agen pengiriman paket akan menimbang barang tersebut dan mengecek kelengkapan alamatnya. Lalu, karyawan akan menanyakan apakah jenis di dalam paket tersebut barang yang mudah pecah atau tidak. Kemudian, karyawan akan memberikan pilihan jenis pengiriman paket yang diinginkan. Dan pengirim akan memilih jenis pengiriman apa yang diinginkan dan lalu membayar total pembayaran ke kasir sesuai yang tertera di resi. Sekian pembahasan saya tentang analisa proses bisnis. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.